Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimo Khairani dari Ketua Kelompok 7 dan rekan-rekan saya Ristani Dianti. Saya Eva Laila Fitria. Kami di sini dari UIN Surabaya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Akuntansi. Kami di sini akan melaksanakan wawancara dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yuri atas waktu wawancara kali ini. Terima kasih Ibu sebelumnya. Di sini Ibu sebagai apa ya? Sebagai direktur. Oke, terus saat ini bekerja di bidang apa? Di bidang pelatihan K3, Pak. Jadi pelatihan K3 itu ada sertifikasi Kemenaker. Jadi kita ada penunjukan dari kementerian untuk menjalankan pelatihan. Nanti yang mengeluarkan sertifikat itu dari Kementerian Republik Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pengrekrutan karyawan dan program orientasi apa yang perusahaan berikan bagi karyawan baru? Waktu pertama itu kan kita rekrut ini, jadi kita buka lowongan kerja, situ ada yang datang, kita wawancara ya, kita wawancara pengalaman kerjanya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Awal memang kita rekrut itu operation, habis itu kemarin itu kita baru rekrut untuk sales sama admin. Jadi kita ini kan tawarkan kita butuhnya seperti ini, sesuai tidak seperti itu. Jadi tapi kita memang rekrut itu agak unik ya Mbak. Jadi untuk rekrut kita itu memang basic untuk kerja itu macam-macam. Tapi di sini kita untuk rekrut kemarin tesnya itu tes baca Al-Fatihah. Jadi kita ini kan juga mengutamakan religi ya. Jadi tiap pagi kita itu usahakan untuk mengaji, terus sholat itu nggak boleh ditinggalkan, karena gimana pun kita ini tetap harus utama hubungan kita sama Allah. Jadi itu program orientasinya. Iya. Untuk orientasinya ini memang untuk dengan adanya rekrut itu kan jalannya proses bisnis yang ada di dalam perusahaan IPSI ini berjalan lancar. Jadi kita ini dengan adanya rekrut itu harus memastikan apa yang kita butuhkan. Jadi misalkan mulai data peserta itu diterima sampai itu nanti dilaporkan ke kementerian itu harus berjalan lancar. Jadi misalkan data pelatihan itu apa aja. Nah ini kalau sampai kurang ini kan menghambat kita untuk pelaporan. Nah itu kita harus ini kan memastikan itu tadi. Jadi itu tadi kita tetap harus adanya mantau kerjaan. Apa pentingnya mengelola SDM secara baik dalam organisasi yang akan dimiliki atau yang Anda awasi? Oke, SDM itu kan sumber daya manusia ya. Itu penting banget. Karena dengan adanya SDM yang sesuai, yang baik, perjalanan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu berjalan dengan baik. Kalau SDM-nya, maaf ya, standar ataupun kurang, itu betul-betul menghambat, betul-betul menghambat. Karena harusnya sudah terproses, itu bisa gagal di tengah jalan. Misal kurang teliti. SDM itu kan butuh ketelitian ya. Di sini butuh ketelitian karena apa? Apa yang kita input di komputer, di linknya teman K3 kementerian salah, itu prosesnya tambah ribet. Nama salah ketik, tanggal lahir salah ketik, itu fatal. Karena sertifikat sudah jadi, dikomplain sama klien. Kenapa tidak sesuai nama saya, kenapa akhirnya kan proses ulang. Harusnya sudah diterima klien, akhirnya kita proses ulang lagi. Itu kan betul-betul menghambat. Seperti itu. Dan klien kan nggak mau, namanya keliru, tanggal lahirnya kebalik, betul ya. Jadi SDM penting, super penting.
Tapi SDM itu harus bukan hanya dari skill ya, pasti yang utama attitude. Jadi akhlaknya. Apa saja langkah yang harus diambil perusahaan ketika ingin memberhentikan karyawan? Pertanyaan sulit ini ya. Ya, karena gini, kalau memang karyawan itu sudah tidak baik ke kita, jadi dia itu bawa apa ya, detox ya, salah, toksik, jadi racun, jadi bawa pengaruh buruk ke temannya lain, yang harusnya tim yang lain itu bisa baik karena adanya dia, itu jadi kacau. Itu harus kita namanya dipecat ya, dirisenkan. Nah, untuk kompensasinya ya, memang secara undang-undang kita kalau memang memecat itu kan memang ada kompensasi sesuai masa kerja ya, berapa masa kerjanya, nanti dapat berapa kali gajinya, yaitu kita harus sesuaikan itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah IPSI belum pernah merisenkan tim. Oke, selanjutnya ya Ibu, bagaimana Anda menghadapi situasi di mana Anda bekerja keras untuk mencapai target, tetapi tim Anda tidak memberikan kontribusi yang sebanding? Ada sih masa seperti itu, saya pernah ngalaminnya ya. Tapi memang awal-awal. Tapi kita gini, kita tetap kasih motivasi. Dengan adanya mosok kalah sih sama Bu Yuli yang sudah target sekian, closing sekian gitu, ayo dikejar lagi gitu. Nanti jadi kita ini sistemnya ini Mbak, dikasih target ya, kalau pencapaian sekian, closing sekian ratus juta, nanti bonusnya sekian. Dan biasanya seperti itu, kurang sedikit loh gitu, ayo dikejar lagi, ayo posting lagi, ayo gini. Jadi tetap kita motivasi, nggak bisa karena kinerja tim itu kadang-kadang ya naik turun seperti itu, pasti itu. Kadang-kadang kalau kayak sudah turun, ayo jalan-jalan gitu. Pasti itu, ayo mana gitu, pacet bareng-bareng, Beri bonus ya Bu. jadi biar fresh lagi gitu. Mungkin jenuh ya dengan rutinitas, dengan ini. Oke, terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya, dan apabila ada salah mohon dimaafkan. Kalau Bu Yuli juga ada salah, pasti banyak kekurangan. Yang baik bisa untuk motivasi, yang jelek jangan ditiru. Kita sama-sama belajar ya Bu. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.